Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, good night atau magandang gabi. Tiga-tiganya artinya sama, selamat malam. Yang satunya bahasa Indonesia, yang satunya bahasa Inggris atau banyak orang Filipina juga yang memakai kata good night. Dan yang terakhir bahasa Tagalog Filipina, magandang gabi. Komentar di bawah ya kalau aku salah dalam pengucapannya. Kenapa nih Tasya soal-soalan banget nih, selamat malam aja mau pakai bahasa Filipina? Karena di malam ini aku akan membawakan beberapa urban legend yang berasal dari negara Filipina. Kalau kemarin aku udah ngebawa ini urban legend dari Jepang, itu hantu teke-teke, maka kali ini aku akan membawakan beberapa urban legend yang berasal dari Filipina. Buat kalian yang mau tahu ada apa aja sih urban legend yang ada di Filipina, tapi aku note dari awal ya. Urban legend itu kan legenda ya, jadi nggak bisa nih 100% dipercaya kebenarannya, karena di dalamnya pasti ada mitos dan juga ada faktanya ya kan. Jadi kita sama-sama tahu aja nih informasi tentang urban legend Filipina ini. Nggak usah banyak lagi ceritanya, langsung aja kita masuk ke yang pertama. Untuk yang pertama kita punya aswang. Aswang ini dipercaya merupakan makhluk hidup yang mirip dengan vampir dalam mitologi Filipina. Tapi ada juga nih yang mengatakan bahwa aswang ini berwujud seperti penggabungan antara vampir dan penyihir. Dan konon katanya aswang ini merupakan makhluk yang paling ditakuti oleh seluruh masyarakat Filipina. Dan mereka tuh nganggep ini nih bener-bener, ada beberapa orang yang menganggapnya ini bener-bener ada gitu loh. Mitos soal aswang ini ataupun legenda soal hantu ataupun monster aswang ini pun itu terkenal di seluruh penjuru Filipina kecuali bagian Ilocos. Nah, hantu aswang ini juga punya nih panggilan ataupun sebutan lain seperti tik-tik, wak-wak, dan sok-sok. Hantu aswang ini katanya sering sekali berwujud manusia dan dipercaya kadang-kadang wujudnya itu seperti monster besar yang memiliki sayap. Nah, dan konon katanya juga nih, aswang ini akan berwujud seperti manusia, ya manusia perempuan biasa gitu. Di siang hari dan malamnya akan berubah menjadi hewan seperti, mohon maaf, anjing, ular, kucing, kelelawar, dan hewan-hewan liar seperti itu. Dan akan mulai mencari para korbannya untuk mereka santap. Konon katanya juga aswang ini sering sekali mendatangi kayak rumah duka atau rumah pemakaman untuk mencuri mayat-mayat yang baru datang di sana. Selain mencuri mayat, aswang ini juga dipercaya suka sekali datang ke rumah penduduk yang ada di sana, menggigit dan menghisap darah mereka. Nah, orang-orang ataupun siapapun nih yang digigit sama si aswang untuk diambil darahnya itu, katanya dapat berubah menjadi aswang juga. Dan gak cuman itu aja nih, katanya si hantu aswang ini juga sangat suka dan tergiur dengan janin manusia. Karena mitos ini juga lah dikabarkan ada nih beberapa orang yang setiap hari berpatroli di depan rumah-rumah wanita yang sedang hamil karena takut ada binatang liar yang akan menerkam si wanita-wanita hamil ini. Binatang liar ini tanda kutip ya, yang mereka percaya sebagai aswang yang menyamar menjadi binatang. Tapi kalau didengar-dengar ya cerita tentang si aswang ini bener-bener mirip cerita-cerita vampir kan, yang digigit terus orangnya nanti berubah jadi vampir juga. Atau ini ngingetin kita sama cerita kuyang versi Indonesianya. Kan katanya ada juga tuh yang mengatakan kalau orang yang digigit sama kuyang itu bisa berubah jadi kuyang juga gitu loh. Nah, untuk hantu yang kedua ataupun urban legend Filipina yang kedua, kita punya Tiana. Tiana ini berwujud hantu anak kecil ataupun bayi yang masih merah. Nah, Tiana ini dikabarkan sangat mirip dengan sirene mitologi Yunani yang memikat para korbannya dengan suara tangisan. Nah, siapapun nih orang yang mendengar suara tangisan bayi dari dalam hutan dan merasa iba, kasihan, pasti akan mencarikan sumber suara bayi itu. Dan ketika mereka menemukan sumber suara bayi yang menangis di tengah hutan itu, mereka akan menggendong untuk menyelamatkan bayi itu. Tapi yang mereka tidak tahu, bayi itu adalah hantu Tiana yang akan berubah menjadi monster yang sangat besar, bergigi
tajam dan bertaring serta memiliki kuku-kuku panjang yang siap mencabik-cabik badan ataupun tubuh orang yang menyelamatkan dia tadi dan memakannya sampai habis. Sesudah dia makan nih daging korbannya tadi, maka hantu Tianak ini akan berubah lagi menjadi bayi untuk menipu dan menunggu korban-korban selanjutnya. Nah, dari mana nih asal-usul hantu Tianak yang merupakan bayi ini kan? Konon katanya masyarakat percaya hantu Tianak ini berasal dari bayi-bayi yang diaborsi secara paksa dan kejam. Tunggu, emang aborsi nggak ada yang kejam ya? Perasaan semua aborsi kejam nggak sih? Atau juga bayi yang ditinggal mati oleh ibunya, karena dia ditinggal mati sama ibunya, nggak ada yang ngurus, akhirnya bayinya mati juga. Katanya seperti itu. Nah, menurut kalian gimana nih sama urban legend yang satu ini? Bayi loh, kadang kan kita tuh suka nggak tega gitu kan sama bayi, tapi kalau tiba-tiba bayinya berubah jadi kayak gitu ya jangan sampai. Itu mah bener-bener tamat riwayat kalau memang bener-bener ada nih urban legend ini dan pernah terjadi kejadian ini. Aku nggak tahu sih betapa naasnya nasib orang yang berniat menolong tapi malah apes-pes-pes. Buat kalian yang ke Filipina, yang suka main ke hutan, hati-hati kalau dengar suara bayi ya. Nah, untuk urban legend yang terakhir, kita punya Kuma Katok ataupun hantu pengetok pintu. Nah, Kuma Katok ini dipercaya sebagai sekelompok yang terdiri dari 3 sosok makhluk. Yang satunya itu seorang perempuan, duanya lagi adalah seorang laki-laki yang sangat dipercaya keberadaannya oleh orang-orang yang ada di Filipina. 3 sosok ini dikabarkan memiliki rupa yang memakai jubah yang hampir menutupi wajahnya. Nah, dipercaya juga nih ketika 3 sosok ini atau Kuma Katok ini datang mengetuk pintu rumah seseorang yang ada di sana, maka orang yang rumahnya diketok itu akan mendengarkan berita buruk, berita mengenaskan, atau bahkan kabar kematian salah satu anggota keluarga dari rumah yang diketok oleh Kuma Katok ini. Tapi nih ada juga yang mengatakan bahwa Kuma Katok itu tidak hanya muncul untuk mengetok-ngetok pintu orang secara random ataupun malam-malam yang random aja, tapi Kuma Katok ini juga dikabarkan sering sekali muncul setelah munculnya wabah penyakit. Jadi misalnya di Filipina itu muncul nih wabah penyakit A. Nah, selesai wabah penyakit itu, Kuma Katok ini akan datang ke rumah-rumah orang untuk menyampaikan berita buruk. Dan katanya juga nih tidak ada jimat ataupun ajian apapun yang mampu mengusir dan menangkal kedatangan Kuma Katok ini. Tapi nih ya, konon katanya ada nih penduduk dari sebuah daerah di sana, yaitu daerah Luzon dan Visayas, yang dengan sengaja melukis salib putih di depan pintu rumah mereka. Jadi seluruh rumah yang ada di sana, seluruh rumah penduduk yang ada di sana itu dilukis salib putih raksasa gitu di pintunya. Dan katanya juga itu berhasil menangkal kedatangan Kuma Katok, yang menyebabkan si Kuma Katok ini itu berpindah nih, yang tadi aturannya targetnya itu rumah penduduk, menjadi kayak bangunan pemerintah. Bahkan Kuma Katok ini pun berani mendatangi dan mengetok gereja. Kalau udah kayak gitu serem gak sih? Maksudnya kalau emang ini hantu dan dia berani datang ke istilahnya bangunan suci kayak gitu kan, nah itu kan berarti hantunya serem juga lah kalau kayak gitu. Tapi berita bagusnya nih, katanya penampakan ataupun gangguan dari Kuma Katok ini menurun secara drastis semenjak Perang Dunia Kedua. Itu berarti udah lama banget kan, Perang Dunia Kedua aja udah berapa lama, udah lama banget. Dan berarti untung dong sekarang si Kuma Katok ini udah nggak bertebaran lagi di Filipina. Menurut kalian gimana sih kalau sampai beneran ada nih urban legend yang kayak gini? Serem gak sih kalau tiap malam kayak nunggu giliran aja diketok sama Kuma Katok ini? Tapi aku nggak tahu ya. Semoga aja nih hanya legenda, hanya bagian dari ya legenda dan mitos-mitos orang-orang aja. Oke, segitu dulu sih. Aku hanya ngebawain 3 dari urban legend Filipina yang menurut aku paling menarik aja sih. Masih banyak sih sebenarnya urban legend dari Filipina yang bisa aku ceritain ke kalian. Kalau kalian mau nih urban legend Filipina lagi, apa-apa aja nih yang mau aku bawain lagi, langsung aja komen di bawah ya. Oke, segitu dulu videonya. Dan terima kasih yang udah menonton sampai habis. Like videonya kalau kalian suka, dan subscribe channel aku yang belum subscribe, di subscribe ya. Terima kasih. Nyalain tombol notifikasinya juga. Oke, dadah. Assalamualaikum. Oh, jangan lupa follow Instagram aku di Tasya Firdaus. Dadah. Assalamualaikum lagi.